Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Di akhir part kemarin situasinya menjadi semakin memanas. Untung saja Ning Ke-yue datang sehingga Yun Xiao tidak perlu menunjukkan kartu as miliknya. Tetapi di bagian paling akhir dari part kemarin, di situ ternyata bulan merah telah muncul. Yang artinya alam surgawi akan segera turun ke wilayah itu. Dan tampaknya fenomena ini memancing mata iblis bulan milik Yun Xiao. Yun Xiao berusaha sekuat tenaga untuk menyembunyikan mata itu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Tuan Muda Yun. Langsung saja kita dengarkan di part 63. Kini seluruh pavilion angin dan bulan diselimuti cahaya merah bagaikan matahari terbenam yang tampak membakar langit. Bulan darah menggantung tinggi membuat semua orang yang ada di sana mendongak dan terperangah. Perubahan ini adalah pertanda bahwa dalam 1 bulan lagi, salah satu dari 4 tanah rahasia domain utama akan turun di puncak awan ungu yang lokasinya tak jauh dari kota bulan merah. Peristiwa itu datang terlalu tiba-tiba, membuat semua orang terdiam kaku. Jiang Ruobing segera mendekati Yun Xiao karena gelagatnya aneh. "Kak Yun Xiao, apa kamu baik-baik saja?" Ia melihat Yun Xiao yang kini dipenuhi dengan keringat dingin dan wajahnya pucat pasi. Selain itu, Yun Xiao juga tampak memejamkan matanya rapat-rapat. Yun Xiao dengan segera berkata, "Aku baik-baik saja. Aku hanya sedikit tidak nyaman. Biarkan aku istirahat sebentar." Jiang Ruobing lalu memapahnya. "Mungkin ini akibat pertempuran tadi. Ayo duduklah dulu." Ia membantu Yun Xiao duduk kembali ke singgah sana. Sungguh pemandangan itu membuat semua orang yang hadir merasa kesal. Ning Ke-yue juga segera mengulurkan tangan, "Biar ku bantu." Tapi Yun Xiao buru-buru menolak. "Tidak perlu. Ini hanya penyakit lama yang kambuh. Tolong biarkan aku sendiri." Ning Ke-yue tertegun. Dia lalu menarik kembali tangannya dan berkata, "Baiklah, kalau begitu beristirahatlah." Sekilas tampak keraguan di mata Ning Ke-yue. Lalu kemudian terdengar lagi suara yang lain. "Saudari Ke-yue, bagaimana kamu bisa mengenal penguasa kota Tianwu?" tanya Ruan Yuanxi yang tiba-tiba mendekat. Ning Ke-yue berkata dengan ringan, "Semuanya adalah takdir, karena itu aku mengenalnya." Mendengar itu, semua orang tahu bahwa Ning Ke-yue sama sekali tidak ingin menjelaskan lebih jauh. Jadi tidak ada yang berani bertanya lagi. Sementara itu Ruan Zimou masih merasa tak senang. Tapi meski begitu dia jauh lebih tenang. Ancaman Li Yi kini telah sirna. Yun Xiao bisa ia kendalikan dengan besi yang ia punya. Sementara Cheng Haobo dan Beiming Leifeng sudah memilih untuk menahan diri atas permintaan Ruan Zimou sebelumnya. Karena itu, kemenangannya di kompetisi bela diri sudah bisa dipastikan. Di samping Ruan Yuanxi, Dong Men-kun mendekat dan berkata, "Tuan, apakah warna merah pada jam matahari benar-benar menandakan bahwa tanah rahasia akan segera turun?" Ruan Yuanxi kemudian menjawab, "Tidak sepenuhnya benar, tetapi perbedaannya tidak terlalu banyak." Dong Men-kun mengangguk. "Ini masalah yang besar. Kalau begitu, aku harus segera melapor pada sekte secepatnya. Dan juga tentang saudara ketiga, aku berharap bahwa kota bulan merah dapat menangguhkan hukumannya untuk sementara waktu. Pemimpin sekteku pasti akan bicara secara pribadi." Ruan Yuanxi hendak menyetujuinya,
Tetapi ia kembali ingat bahwa di sana ada sosok yang harus ia mintai persetujuan. Ruan Yuanxi melirik ke arah Ning Keiyue. Melihat Ruan Yuanxi, Ning Keiyue lalu berkata dengan acuh, "Aku tak punya kesan baik terhadap sekte pemakan jiwa. Bahkan kalau Huang Fubi sendiri yang bertanya, Dongmen Yuan tetap harus mati, sesuai dengan aturan." Semua orang seketika berkeringat dingin. Ucapannya terlalu keras dan tak mengenal kompromi. Lalu kemudian tatapan Ning Keiyue jatuh pada Dongmen Kun. Dia mendengus dan berkata, "Tapi sebagai salah satu dari 7 negara adidaya, aku akan memberi sedikit muka pada Huang Fubi. Meskipun pada akhirnya hasilnya tak akan berbeda." Setelah mendengar itu, ekspresi Dongmen Kun sedikit membaik. Dia segera menelangkupkan tangan dan berkata, "Kalau demikian, maka saya akan berterima kasih pada Nona Keiyue. Dua masalah ini sungguh mendesak, karena itu saya harus segera kembali ke sekte. Saudara Yuanxi, sampai jumpa lagi." Setelah selesai bicara, tubuhnya seketika berubah menjadi cahaya dan melesat pergi. Di saat yang sama, banyak kultivator kuat di kehampaan yang juga memilih ikut mundur. Bagaimanapun, situasi saat ini memang sangat genting dan mereka harus segera melapor ke sekte masing-masing. Lalu, di saat yang sama, di dalam kediaman tuan kota, Jiang Churan duduk dengan mata berkilat tajam. Ia tak mampu menahan kegembiraan yang mendidih di dalam dadanya. Alam abadi akhirnya akan turun. Tianxi, apapun yang terjadi, aku harus mendapatkannya. Dia tampak penuh dengan tekad. Ruan Hongyu menatap suaminya dengan cemas. "Suamiku, kekuatan Tianxi terlalu berbahaya. Bukankah lebih baik kita temui Yun Xiao dulu? Jika dia bisa sepenuhnya bersentuhan dengan tanda kutukan Ruomei, kamu tak perlu mempertaruhkan segalanya." Namun Jiang Churan menggelengkan kepala dengan tegas. "Ini bukan hanya demi Ruomei, bahkan bukan hanya demi kota bulan merah. Aku harus tetap memperoleh Tianxi. Jika aku mampu memurnikan Tianxi, maka kota bulan merah akan berdiri di atas 6 negara adidaya. Aku tak perlu lagi merasakan ketidakberdayaan yang selama ini kupendam." Mendengar itu, hati Ruan Hongyu perih. Dia berkata, "Churan, mengapa kau begitu keras pada dirimu sendiri? Kau sudah melakukan lebih dari cukup." Jiang Churan lalu menatapnya dan dengan suara berat dia berkata, "Hongyu, aku melakukan semua ini demi diriku sendiri. Setelah aku mencapai tahap ini, hampir mustahil bagiku untuk menembus lebih jauh lagi. Tianxi akan menjadi terobosan dalam jalur bela diriku. Jika aku mendapatkan Tianxi, aku bisa membelah samudra dan langit. Jalan di depan mataku akan terbuka lebar. Tapi kalau aku melewatkan ini, mungkin semuanya akan berakhir untukku." Ruan Hongyu segera memeluk lengan dari suaminya dengan erat. Dia berkata, "Apapun yang terjadi, keselamatanmu adalah yang utama. Demi kota bulan merah, aku dan bahkan putri kita, semuanya tak berarti kalau kau menghilang." Mendengar itu, Jiang Churan tersenyum hangat. Dia menepuk tangan istrinya dan berkata, "Tenanglah. Aku salah satu dari sedikit ahli sejati di dunia ini, jadi apa yang perlu ditakuti? Pertarungan di arena kali ini tidak akan terlalu menegangkan. Aku yakin Zimao juga pasti akan menang. Karena itu aku bisa pergi dengan tenang."
Ruan Hongyu terkejut. Kenapa kau bisa begitu yakin pada Zimao? Jelas bahwa kekuatan Li Yunxiao itu jauh di atasnya. Jiang Churan tersenyum tipis dan berkata, di dalam arena, tempat itu memang adalah ajang untuk adu kekuatan. Tetapi sesungguhnya yang lebih penting terjadi di luar arena. Itulah pertarungan kecerdikan dan juga pengaruh. Aku yakin Zimao bisa menangani Yunxiao dengan baik. Kalau dia tidak bisa melakukan itu, maka aku sangat kecewa padanya. Tapi dari yang kulihat, Ruobing sama sekali tidak menaruh hati pada Zimao. Ruan Hongyu mengernyitkan dahi dan kemudian melanjutkan. Sebaliknya, dia justru tampak terkesan pada Li Yunxiao. Jiang Churan sambil tersenyum samar berkata, Li Yunxiao memang bakat yang langka, tapi identitasnya terlalu misterius. Aku jauh lebih tenang kalau menyerahkan Ruobing pada Zimao. Lagi pula, rasa suka bisa tumbuh seiring waktu. Yang membuat Ruobing tertarik pada Yunxiao hanyalah auranya yang penuh misteri. Tapi pada akhirnya, yang diinginkan seorang wanita adalah rasa aman. Dan Zimao bisa memberikan rasa aman itu. Ruan Hongyu mendengus lirih. Kau terdengar seakan sangat paham hati wanita. Kalau begitu, kenapa dulu kau tidak memilih penyihir itu? Jiang Churan pun tertawa lepas. Bukankah aku justru memilihmu? Kenapa kau mempertanyakan itu? Tapi ada satu hal yang tetap membuatku khawatir. Tawa Jiang Churan tiba-tiba mereda dan senyumnya hilang. Ruan Hongyu menegang dan kemudian dia seolah bisa menebak arah pikiran Jiang Churan. Apa itu Ning Keiyue? Jiang Churan mengangguk. Benar, dia sungguh sulit untuk ditebak. Dia sangat menyayangi Ruobing. Kalau dia nekat membela Yunxiao, alur segalanya bisa berubah. Tapi dengan latar belakang dan juga identitasnya, jika dia benar-benar menjamin keselamatan Yunxiao, ditambah dengan bakatnya yang luar biasa, aku yakin prestasi Yunxiao di masa depan tak akan kalah dariku. Saat itu mungkin saja aku akan mempertimbangkan dia untuk dinikahkan dengan Ruobing. Mendengar itu, Ruan Hongyu dengan segera menyela. Jangan bodoh, Churan. Dia tak pernah berpikir panjang. Dia hanya bertindak sesuka hati. Kalau Ruobing dipaksa ikut dalam kekacauannya, maka seumur hidupnya akan hancur. Aku memang bukan ibu kandung Ruobing, tetapi aku selalu menjaganya seperti anakku sendiri. Aku tidak akan membiarkan dia menikahi Li Yunxiao. Ia menatap tajam ke arah suaminya. Dia berkata, kalau benar-benar konflik ini pecah, apa kau yakin bisa menekan wanita gila itu? Jiang Churan terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala sambil tersenyum pahit. Ekspresi Hongyu berubah drastis. Bahkan kau pun tidak bisa mengalahkannya. Jiang Churan berkata, ini bukan tentang kekuatan. Kau tentu tahu sendiri. Dia adalah iblis wanita yang tak pernah peduli pada konsekuensi. Sedangkan aku adalah tuan kota dari bulan merah. Identitasku membuatku mustahil untuk bertarung dengan kekuatan penuh secara langsung. Sekalipun aku bisa menekannya, kedua belah pihak akan sangat dirugikan. Konsekuensinya terlalu besar. Karena itu, jika dia benar-benar memihak Yunxiao, maka Zimao harus menyelesaikannya sendiri. Sebagai pamannya, aku tak bisa memaksa lebih jauh lagi. Wajah Ruan Hongyu kian suram. Dari sekilas pandang yang dilihatnya, di balik tirai air tadi,
Bahkan jika dia dan Ruan Yuanxi bergabung, mereka tetap tak akan sebanding dengan wanita itu. Jiang Zuran menarik nafas panjang. Dia berkata, "Meski begitu, aku tetap senang melihat saudari Ke Yue keluar dari teluk bunga persik dengan kekuatan yang telah meningkat, dan dengan dibukanya alam abadi ini, aku akhirnya bisa mencurahkan seluruh perhatianku pada mencari Tianxi." "Zuran, jangan berkata begitu. Aku benar-benar takut pada keadaanmu," kata Hong Yu yang tampak gemetar. Jiang Zuran pun tertawa lepas. "Tenanglah, aku akan baik-baik saja. Dan sekalipun sesuatu terjadi padaku, keberadaan saudari Ke Yue cukup untuk menjaga kota bulan merah." Namun mendengar itu, pikiran Hong Yu semakin kacau. Segala sesuatu tentang kompetisi bela diri yang ada di benaknya lenyap seketika. Kini pikirannya tertuju pada suaminya. Namun kemudian, mendadak Jiang Zuran menjerit kaget. "Apa? Tunggu. Itu..." Teriakan melengkingnya membuat jantung Hong Yu berdebar kencang. Suaminya jarang sekali kehilangan ketenangan, bahkan saat bulan merah tiba sekalipun. Segera Ruan Hong Yu mengikuti arah pandang dari Jiang Zuran. Di balik tirai itu, singgasana Yun Xiao memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya itu beresonansi dengan 6 singgasana lainnya, dan perlahan ketujuh singgasana itu naik ke udara, lalu menyatu dalam sebuah susunan misterius. Bekas cahaya kemudian mulai berjatuhan, lalu mulai menyelimuti tubuh Yun Xiao. Apa yang terjadi? Hong Yu terperanjat. Dia tak pernah menyaksikan fenomena semacam ini. Wajah Zuran berubah menjadi sangat serius. Suaranya rendah dan hampir bergetar. Warisan seni bela diri. Yun Xiao benar-benar membangkitkan warisan dari dalam singgasana. Persetan, bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai salah satu dari 7 master besar, bahkan ia tak mampu menahan diri dari menguatnya aliran air itu. Bukankah semua warisan itu sudah dirusak dan disegel oleh penguasa kota 10.000 tahun lalu? Hong Yu ternganga tak percaya. Lalu Zuran menjawab, "Itu memang benar. Namun pada saat penyegelan itu, penguasa kota generasi itu justru mengukir teknik bela dirinya sendiri di dalam segel. Selama 10.000 tahun, tak seorang pun berhasil membatalkannya, hingga akhirnya dianggap sebagai sebuah legenda. Tapi hari ini aku tak menyangka bahwa itu nyata, muncul di depan mataku." Hong Yu terdiam, matanya melebar. Ia tak pernah mendengar rumor samar tentang warisan itu, tetapi tak pernah membayangkan akan disaksikannya sendiri. Jiang Zuran menatap Yun Xiao dengan ekspresi berat. Suaranya penuh dengan tekanan. "Penguasa kota Tianwu. Dia disebut sebagai yang terkuat dalam 10.000 tahun terakhir. Sebuah teknik yang bahkan ia sendiri tak mampu kuasai. Jelas bukan warisan biasa. Bagaimanapun caranya, Li Yun Xiao harus tetap tinggal di dalam kota bulan merah." Jiang Zuran menegaskan. Pada saat itu, pavilion angin dan bulan dipenuhi keterkejutan sekaligus kebingungan. Semua orang menatap kosong ke arah 7 singgasana yang melayang di udara. Singgasana itu terhubung dalam satu garis, dan semua cahaya itu terkumpul pada tubuh Yun Xiao. Seketika mereka teringat akan warisan dari teknik bela diri yang sebelumnya disebutkan oleh Ruan Zimao. Hati mereka pun dipenuhi rasa iri, cemburu, dan juga kebencian yang sulit diungkapkan dengan kata-kata.
Tubuh Ruan Zimou juga gemetar karena dilanda kecemburuan. Teknik bela diri tertinggi Kota Bulan Merah, kemampuan ilahi yang tidak diwariskan kepada siapapun selama puluhan ribu tahun, kini justru jatuh ke tangan Yun Xiao dan tepat berada di depan matanya. Jika bukan karena Ning Keiyue yang berada di sana, Ruan Zimou pasti sudah menerjang maju dan mengacaukan pewarisan itu, meskipun dia harus terluka parah. "Guru," Jiang Ruoping berkata, "apakah ini adalah warisan dari teknik bela diri itu?" Ning Keiyue mengangguk. Tatapannya menyimpan perasaan yang sulit untuk dijelaskan. Dia berkata, "Anak nakal ini benar-benar memiliki keberuntungan yang luar biasa. Sepertinya dia bukan orang biasa. Jika kamu menikah dengannya, kamu tidak akan menderita kerugian." "Guru, apa yang kamu bicarakan?" Jiang Ruoping sedikit panik. Dengan begitu banyak mata yang menyaksikan keadaan itu, wajahnya memerah. Perlahan dia menjadi kesal dan berkata, "Kami hanya berteman, teman biasa. Guru, jangan sembarangan bicara dan merusak reputasiku." Ning Keiyue tersenyum santai. Tidak masalah, bagaimanapun juga tidak ada yang bisa mengalahkan dia di dalam kompetisi bela diri. Cepat atau lambat kau akan menikah dengannya. Jiang Ruoping merasakan tatapan semua orang tertuju padanya. Rasa malu membuat kepalanya berputar, dan dia menghentakkan kaki dengan kesal. "Guru benar-benar jahat. Aku tidak mau bicara lagi dengan guru." Setelah itu, Jiang Ruoping lalu meninggalkan tempat itu. Dia tak lagi sanggup menahan rasa malu itu. Nalan Siswan tertawa kecil lalu segera mengikutinya dari belakang. Lalu Ruan Yuanxi menatap wajah pucat dari putranya. Dadanya pun menegang. Dia maju selangkah dan berkata, "Saudari Keiyue, bukankah tidak pantas kalau orang luar yang mendapatkan warisan luar biasa milik Kota Bulan Merah?" Ning Keiyue berkata, "Aku juga tidak ingin orang luar mendapatkannya. Tetapi jika memang bisa, kenapa bukan kau saja yang mendapatkan warisan itu? 7 tahta itu sudah berada di Kota Bulan Merah selama 10.000 tahun, namun tak seorang pun berhasil mendapatkannya." Tapi Ruan Yuanxi segera berkata, "Tapi meski sekarang tidak ada yang mampu, warisan itu tetap menjadi Kota Bulan Merah. Cepat atau lambat, seseorang dari Kota Bulan Merah pasti akan berhasil mendapatkannya. Kalau ini dibiarkan, maka warisan itu akan diambil oleh orang luar dan warisan itu tidak akan kembali pada kita." Ning Keiyue mendengus dingin. "Jadi maksudmu aku harus menghentikan proses pewarisan ini?" Ruan Yuanxi dengan tegas berkata, "Benar. Jika kamu merasa tidak enak melakukannya, biarkan aku yang turun tangan." Segera aura Ruan Yuanxi menyebar ke segala arah, siap menyerang kapan saja. Tapi tatapan Ning Keiyue berubah sedingin es. Dia berkata, "Beraninya kau. Kau tak perlu khawatir, karena setelah kompetisi bela diri, Li Yun Xiao akan menjadi bagian dari Kota Bulan Merah, yang artinya warisan itu tetap berada di dalam Kota Bulan Merah." Mendengar itu, wajah Ruan Yuanxi merah padam. Dia benar-benar marah, tetapi tak mampu membalas kata-kata Ning Keiyue. Sampai kemudian, sebuah suara menggema di tempat itu. Pewarisan tahta ini adalah peristiwa pertama dalam 10.000 tahun. Ini adalah kesempatan langka bagi Kota Bulan Merah. Karena itu tak seorang pun boleh mengganggunya. Dengan kilatan cahaya, Jiang Churan dan juga Ruan Hongyu muncul di tempat itu.
Orang-orang dari kota bulan merah serentak terkejut. Mereka segera maju dan memberi hormat. Tapi Jiang Churan segera meminta maaf pada semua orang dan berkata, "Semuanya, terima kasih karena sudah datang jauh-jauh ke kota bulan merah untuk memberiku wajah. Pertemuan hari ini akan berakhir di sini. Saya harap semuanya dapat bubar. Kompetisi bela diri akan digelar dalam 3 hari lagi. Tidak perlu ada pendaftaran. Aku akan menyambut siapapun yang ingin berpartisipasi." Mendengar itu, kerumunan yang ada di sana merasa terhormat dan segera menyatakan kesediaan hadir mereka. Lalu setelah itu, mereka pergi satu persatu sesuai dengan instruksi dari Ruan Zimao. Setelah itu, Jiang Churan menoleh lagi ke arah Ning Keiyue dan berkata, "Saudari Keiyue, selamat karena kamu telah berhasil keluar dari kabut masa lalumu." Ning Keiyue membalas dengan senyum tipis dan dia juga membungkukkan badan. "Terima kasih atas perhatianmu, Tuan Kota." Jiang Churan mengangguk. Lalu kemudian, Ruan Yuanxi segera melangkah maju dan berkata, "Tuan Kota, Li Yunxiao ini tetaplah orang luar. Jika kita mewariskan teknik bela diri ini kepadanya, bukankah teknik yang tiada taranya milik kota bulan merah akan bocor ke dunia luar?" Jiang Churan dengan tenang berkata, "Aku mengerti maksudmu. Namun bukan soal apakah Yun Xiao akan menjadi bagian dari kita atau tidak. Fakta bahwa dia mampu membangkitkan singgasana dan menarik keluar teknik bela diri yang sudah lama terlupakan itu merupakan berkah yang besar. Teknik itu sudah lama tidak diwariskan. Justru dengan begini kita punya kesempatan untuk menemukan kembali warisan tertinggi yang telah hilang. Jika kita menghentikannya secara gegabah, siapa yang tahu kapan kesempatan ini akan datang lagi." Mendengar itu, Ruan Yuanxi terdiam sejenak. Dia tak lagi bisa membantah. Akhirnya dia hanya bisa menghela nafas lalu berdiri di samping. Ning Keiyue menatap Jiang Churan. Dengan sedikit kekhawatiran dia berkata, "Karena teknik bela diri ini diwariskan melalui singgasana, tentu saja mustahil diajarkan dengan menggunakan kata-kata. Jika Yun Xiao benar-benar memahaminya, bagaimana Tuan Kota akan berencana agar dia dapat menyebarkannya?" Ruan Hongyu menjawab sambil tersenyum samar, "Tak perlu kau khawatirkan itu, saudari. Yang lebih menarik bagiku adalah hubunganmu dengan anak itu. Demi dia, kau sampai melumpuhkan posisi kedua dari 8 penjaga istana Dewa Kematian. Bahkan berani memutuskan hubunganmu dengan seorang penguasa bela diri bergelar. Keberanianmu itu sungguh tiada duanya." Ning Keiyue lalu menanggapinya dengan acuh tak acuh. "Tidak masalah bagaimana ia menyebarkannya. Hubunganku dengannya pun tak ada artinya. Namun jika kalian menggunakan teknik pencarian jiwa untuk menggali warisan di dalam ingatannya, kupastikan hasilnya tak akan menyenangkan." Mendengar itu, Jiang Churan menimpali. Akan lebih baik bila dia mau menurunkan teknik bela diri itu dengan caranya sendiri. Namun, bila gagal, pencarian jiwa adalah pilihan terakhir. Meski sangat beresiko, selama dilakukan dengan hati-hati, maka resiko dapat dihindari tanpa melukai siapapun. Ning Keiyue mengerutkan kening. Mencari warisan dengan cara itu tidaklah mungkin, Tuan Kota. Sebaliknya pikirkan saja metode lain. Jika tidak, kau hanya akan menimbulkan ketidakpuasan dari banyak pihak. "Ning Keiyue," seru Ruan Hongyu dengan marah. "Bukankah warisan tak tertandingi kota bulan merah sepadan dengan resikonya?"
Meskipun tak ada orang luar di tempat itu, sikap Ning Keyue yang berani membantah Jiang Churan membuat Ruan Hongyu naik pitam. Tapi Ning Keyue hanya tersenyum tipis. Tidak sepadan. Mendengar itu Ruan Hongyu mendengus. Kau, siapa sebenarnya dirimu? Ning Keyue, apa kau adalah penyihir atau kau adalah anggota keluarga Ning di kota bulan merah? Jika Ning Keyue menjawab dirinya adalah penyihir, maka Jiang Churan bisa mengusirnya kapan saja. Jika dia menyatakan diri sebagai anggota keluarga Ning, maka dia harus tetap wajib mematuhi perintah dari penguasa kota. Namun, Ning Keyue mencibir. Jangan coba-coba menekanku dengan alasan seperti itu. Aku adalah penyihir dan aku juga adalah anggota keluarga Ning. Aku akan mendengar perintah dari tuan kota jika itu masuk akal. Tetapi jika tidak, jangan salahkan aku kalau tidak mendengarnya. Wajah Ruan Hongyu semakin memerah. Dadanya naik turun menahan amarah. Selama bertahun-tahun ia menjadi istri dari keluarga Jiang, dan belum pernah sekalipun ada yang berani membantahnya seperti ini. Namun sekarang, dia tidak sanggup menandingi Ning Keyue, dan hanya bisa gemetar menahan amarah. Jiang Churan berkata, "Cukup, berhentilah berdebat. Teknik ini memang seharusnya menjadi warisan dari kota bulan merah. Maka sikapku jelas, teknik ini tidak boleh jatuh keluar dari kota bulan merah." Lalu dengan santai Ning Keyue berkata, "Kenapa tidak? Siapa yang bisa mengalahkan Li Yunxiao dalam kompetisi 3 hari lagi? Artinya, dia akan segera menjadi menantumu. Lebih baik kau mulai memperlakukannya dengan baik." "Ngomong kosong. Aku tidak setuju. Aku Ibu Jiang Ruobing. Selama aku tidak menyetujuinya, tak ada gunanya sekalipun dia tak terkalahkan," kata Ruan Hongyu dengan murka. Oh, Ning Keyue menyeringai. Apa tuan kota akan mengingkari janji bulan merah? Sekarang tiba-tiba muncul syarat tambahan. Bahkan perlu persetujuan orang tua. Ini hanya akan membuat dunia menertawakan kota bulan merah. Mendengar itu Jiang Churan merasa pusing melihat kedua orang ini terus berseteru. Kedua wanita itu sama-sama tak bisa ia singgung, dan dia hanya bisa berkata dengan suara berat, "Masih belum pasti apakah Li Yunxiao akan ikut dalam kompetisi bela diri atau tidak. Lagi pula pewarisan seni bela diri ini tidak bisa diselesaikan hanya dalam 1 atau 2 hari. Aku khawatir dia bahkan tak bisa berhasil tepat waktu sebelum kompetisi bela diri dimulai." Mata Ruan Hongyu berbinar. Dia bicara dengan penuh sindiran. "Turnamen dimulai dalam 3 hari. Karena ini adalah teknik tertinggi. Wajar saja kalau akan membutuhkan waktu setahun bahkan lebih. Hah, kau ingin menjadi menantu di kota bulan merah? Dalam hidup ini tidak mungkin. Tunggu saja sampai jiwanya digeledah." Ia mencibir dan rasa bencinya terhadap Ning Keyue semakin jelas tanpa alasan. Ning Keyue mendengus. Kehidupan selanjutnya, putrimu bukan satu-satunya gadis di kota bulan merah. Kalau begitu aku tinggal mencarikan Yunxiao, seorang gadis dari keluarga Ning. Apa sulitnya untuk menjadi menantu dari kota bulan merah?"
Mendengar itu Ruan Hongyu terdiam sesaat dan kesal. Dasar pengecut. Dia tak mampu lagi membalas. Tapi Ruan Yuanxi segera berkata, itu adalah ide yang bagus. Ia memang berharap bahwa putranya bisa menikahi Jiang Ruobing. Selama Yun Xiao bisa disingkirkan, soal siapa yang akan membawa warisan dari seni bela diri itu tidak ia pedulikan. Jiang Juran akhirnya berkata, baiklah, kalau begitu mari tinggalkan masalah ini dulu. Setelah dia keluar dari warisan itu, baru kita bicarakan lagi. Hal terpenting sekarang adalah pembukaan alam surgawi yang akan segera tiba. Setelah ini, para ahli dari semua sekte akan berdatangan. Itu akan menjadi ancaman besar bagi kota bulan merah. Selain itu, kalian juga sudah menyinggung Ling Baiyi, dan itu sama sekali bukan langkah yang bijak. Ruan Hongyu mencibir. Seni bela diri saudari Kei Yue kan tiada tanding. Ling Baiyi bukanlah apa-apa baginya. Lagi pula dia sendiri yang mengatakan akan mencari Ling Baiyi. Kalau pria itu benar-benar datang, maka biarkan saudari Kei Yue yang menghadapinya. Kita bisa tenang tentang itu. Jiang Juran mengerutkan kening dan berkata, Hongyu, jangan bicara dingin seperti itu. Saat ini semua orang harus bekerja sama. Jika Ling Baiyi datang, dia akan menjadi musuh seluruh kota bulan merah. Namun, metode saudari Kei Yue tidak sepenuhnya salah. Melumpuhkan Dongmen Yuan dan meningkatkan prestis dari kota bulan merah itu juga bukan hal yang buruk. Juran! Ruan Hongyu marah. Dia berkata, wanita ini telah menjadi ancaman besar bagi kota bulan merah, dan kau masih melindunginya. Jiang Juran menghela nafas. Hongyu, meski Kei Yue tidak berbuat apa-apa pun, aku akan bertindak. Hanya saja aku tak akan bertindak sekejam yang ia lakukan. Tindakan kita harus menebus malu dari kota bulan merah, supaya orang tidak berpikir bahwa pemimpin kota bulan merah turun tangan untuk mengurus urusan anak-anak. Kita harus menunjukkan kedalaman dari kekuatan kota bulan merah. Ruan Yuanxi sendiri menunduk penuh dengan penyesalan mendengar itu. Dia berkata, ini semua salahku karena aku terlalu lemah. Maafkan aku telah membuat tuan kota merasa khawatir. Jiang Juran menggelengkan kepala dan berkata, kerja keras memang penting dalam seni bela diri, tetapi peluang dan bakat jauh lebih menentukan. Pada tingkatanmu, hasil kerja keras berkurang pengaruhnya. Namun terus berlatih selalu memberikan kesempatan. Begitulah cara surga menghargai orang yang giat. Jiang Juran lalu menatap Yun Xiao dengan rasa iri. Dia berkata, anak ini sudah memiliki kultivasi setingkat ini pada usia yang begitu muda. Dia pasti akan mencapai sesuatu yang besar di masa depan. Membayangkannya saja sudah membuatku merasa takut. Mendengar itu Ning Kei Yue kemudian berkata, kalau memang begitu, maka tuan kota bisa mempertimbangkan untuk menjadikan dia sebagai menantu, sehingga kita tak perlu merasa khawatir lagi di masa depan. Tapi Jiang Juran tertawa ringan. Nasib sebagian besar ditentukan oleh orang tua, sebagian lagi ditentukan oleh takdir. Bagaimana menurutmu saudari Kei Yue? Kata-kata itu membuat Ning Kei Yue tertegun sejenak, lalu terdiam karena teringat masa lalunya.
Jiang Churan lalu melanjutkan dengan nada serius. Aku tak bermaksud mengungkit masa lalumu, tetapi semua ini sulit untuk dipaksakan. Yang terpenting sekarang, mempertahankan kota bulan merah. Ancaman terbesar yang tersembunyi adalah Ling Baiyi. Orang ini menghilang bertahun-tahun lalu. Saat itu kudengar dia dikejar oleh Wang Fubi. Kini, melihat peristiwa Dongmen Yuan, aku curiga bahwa semua ini ada hubungannya dengan dia. Dan jika dugaan ini benar, maka Ling Baiyi kemungkinan besar adalah dalang di balik perubahan besar pada sekte pemakan jiwa. Dongmen Yuan telah membunuh banyak anggota kita dan melukai Wang Fubi. Sulit baginya bertahan tanpa bantuan dari Ling Baiyi. Ruan Yuanxi mengangguk. Kalau memang begitu, kemungkinan besar Wang Fubi akan datang ke kota bulan merah kali ini. Jiang Churan berkata, itu benar. Ucapan Yuanxi mengingatkanku. Aku akan mengirimkan surat kepada Wang Fubi, mengundangnya ke kota bulan merah secara pribadi untuk membicarakan dua hal: penanganan Dongmen Yuan dan bantuan untuk menghadapi perubahan yang tak terduga. Ruan Yuanxi tersenyum penuh harap. Kalau dua master sekte bergabung dan ditambah dengan kekuatan saudari Ge Yue yang sebanding dengan seorang master, maka kota bulan merah akan menjadi benteng besi. Bahkan Ao Chang Kong pun tak akan sanggup menembusnya. Jiang Churan tersenyum, lalu kemudian menoleh ke arah Li Yun Xiao. Dia berkata, Hang Feng, jagalah tempat ini dengan pasukan yang cukup. Jangan biarkan siapapun mengganggunya. Ning Hang Feng segera menanggapi perintah itu. Baik, pemimpin. Sementara, Ning Ge Yue menatap sekeliling dan berkata, pemandangan di pavilion angin dan bulan ini memang istimewa. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu. Kata-kata itu mengejutkan beberapa orang. Mereka tak menyangka kalau Ning Ge Yue begitu memperhatikan Li Yun Xiao. Ruan Hongyu mencibir. Apa kau khawatir pada kekuatan saudaramu? Ning Ge Yue tertawa ringan. Hang Feng sudah cukup untuk mengatasi orang luar. Yang kusayangkan hanyalah jika ada wanita di kota ini yang lebih kuat daripada dia menggunakan kekuatannya untuk menekan anak ini. Kalau dia tidak luas, itu akan merepotkan. Kata wanita yang digunakan Ning Ge Yue sekilas membuat Ruan Hongyu merasa semakin kesal. Tetapi dia tetap menekan amarahnya. Mendengar itu Jiang Churan lalu berkata, kalau memang saudari Ge Yue akan ada di sini, aku merasa senang. Kalau begitu aku bisa membiarkan Hang Feng untuk mengatur langkah keamanan di kota bulan merah. Kita lihat bagaimana situasinya. Kalau begitu, sekarang kita akhiri pertemuan ini. Kita semua bisa bubar. Jiang Churan lalu berbalik dan menghilang bersama dengan Ruan Hongyu. Sebelum pergi, Ruan Hongyu melontarkan tatapan dingin ke arah Ning Ge Yue. Tak lama setelah itu Ruan Yuanxi pamit. Saudari Ge Yue, saya permisi. Ia dan para putranya segera meninggalkan tempat itu. Jauh dalam hati, Ruan Ziling adalah orang yang paling gelisah saat ini. Dia sendiri tak berani mengungkapkan apa yang telah terjadi di luar kota, tepatnya di Jembatan Pelangi. Sehingga semua orang masih belum sadar akan situasi yang sebenarnya terjadi di sana. Gangguan yang disebabkan oleh Ai Girine sangat besar. Dunia luar tidak banyak mengetahuinya. Namun keberadaan batu Ai Girine itu sangat spesial. Dia dianggap mengganggu tetapi juga sangat disayangkan kalau sampai dibiarkan menghilang.
Karena itu, penguasa kota dengan sengaja menempatkannya di luar kota bulan merah dengan susunan pembunuh untuk menjaganya. Bahkan tidak hanya itu, 3 orang Martial Sovragen ditugaskan untuk mengawasinya dan keadaan tetap damai selama bertahun-tahun. Kini Ruan Ziling hanya berharap dia bisa terbang keluar kota untuk menyelidiki apa yang terjadi di sana. Kalau benar terjadi sesuatu pada batu Aegirine, tanggung jawab yang harus ia tanggung akan menjadi sangat besar. Membayangkannya saja membuat dia sampai berkeringat dingin. Sementara itu di sebuah hutan yang jauh di luar kota bulan merah, Ki spiritual tiba-tiba meluap-luap. Burung-burung beterbangan panik. Binatang liar berlarian tanpa arah. Hutan yang semula damai mendadak menjadi suram dan penuh dengan tekanan. Terlihat sesosok melesat di antara pepohonan dan pegunungan. Dalam sekejap dia telah menempuh ratusan mil, berhenti di atas pohon besar dan menatap ke arah sungai. Di tepi sungai terlihat seekor kera raksasa menceburkan diri ke dalam sungai. Wajahnya terlihat buas dan matanya tajam. Sebelumnya dia terlihat cukup tenang, tetapi tiba-tiba dia merasakan bahaya dan lalu meraung keras. Tubuhnya kembali loncat ke darat, dan dia langsung menerjang. Gelombang kekuatan meledak dari tubuh kera itu. Dalam sekejap sebagian besar hutan berubah menjadi abu. Sosok yang tadi berdiri di atas pohon melompat ringan ke hadapannya, lalu kemudian menghindar dari setiap serangan kera itu. Ternyata kau memang sebelumnya adalah manusia yang mengaktifkan garis keturunanmu. Jika tebakanku benar, tampaknya kau berasal dari wilayah suci. Sosok laki-laki itu kini berdiri tegap di udara. Tangan kanannya terulur, lalu sebuah tombak panjang muncul, memantulkan cahaya dingin. Wajahnya kini terlihat jelas. Luo Qingyun. Dia kini menatap serius dan berkata, "Ada apa? Apa kau sudah kehilangan akal sehatmu?" Kera itu kembali meraung. Matanya memancarkan cahaya liar. Aura di tubuhnya naik turun bersamaan dengan hembusan nafas yang semakin tak terkendali. Melihat itu wajah Luo Qingyun menjadi suram. Dia menarik nafas panjang. Kesedihan terlihat tipis di matanya. Kau benar-benar sudah kehilangan kesadaranmu. Ini akibat dari memaksakan diri membuka segel pada rantai genmu. Kalau begitu, biarkan aku menyelidiki apa yang terjadi dengan rantai genetik di tubuhmu. Luo Qingyun mengangkat tombaknya tinggi. Sorot matanya kini tampak dingin. Tubuhnya melesat ke depan, berubah menjadi bayangan naga hijau yang berputar di udara. Tombak bulan terang di tangannya menyatu dengan teknik naga, menukik turun dari langit. Auman terdengar. Kera itu mendongak dan meraung. Suaranya menggoncang bumi. Dia menyerbu maju. Kedua, tinjunya menghantam dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dentuman terdengar. Kekuatan mengerikan meledak di langit, menghancurkan pepohonan dalam sekejap. Serangan kera itu berhasil mematahkan tekanan tombak dari Luo Qingyun. Tubuh raksasanya menembus badai energi bagaikan naga buas, lalu menerjang lurus ke arahnya sambil meraung. Luo Qingyun pun terkejut. Bagaimana kera ini bisa sekuat ini? Matanya terbelalak. Ia menggenggam tombaknya erat-erat, lalu tubuhnya mulai berubah. Sisik-sisik hijau berkilau di tubuhnya. Nafasnya bergemuruh dan dalam sekejap, wujud naga sejati telah menguasai dirinya.
aura naga keluar, mengguncang langit dan bumi. Sambil meraung, Luo Qingyun mengangkat tombaknya. Momentum naga dan tombak kini menyatu, menghantam dengan kekuatan yang dahsyat. Kera itu tampak gemetar sesaat oleh karena tekanan naga, tetapi tatapannya semakin liar. Dia menggertakkan gigi dan mengayunkan tinju raksasanya lagi. Boom! Kekuatan dahsyat meledak saat keduanya saling bertabrakan. Tubuh mereka terpental, tetapi kera itu seolah kebal oleh rasa sakit. Dia terus meraung dengan gila, melancarkan tinju beruntun, membuat hutan berubah menjadi lautan kehancuran. Luo Qingyun terengah-engah, wajahnya pucat. Tubuh naga sejatinya kini mulai berdarah. Pertarungan keduanya menjadi semakin sengit. Setiap benturan membuat darah mendidih. Udara pun bergetar dan bumi seakan runtuh. Raungan terus terdengar. Semakin lama, kera itu menjadi semakin buas. Kekuatannya terus meningkat. Sampai akhirnya, satu pukulan menghantam Luo Qingyun. Tubuhnya terpental ratusan meter dan darah menyembur dari mulutnya. Sialan. Mata Luo Qingyun membelalak ngeri. Apa dia telah membuka rantai gen yang lain? Dia menatap tubuh kera itu dengan tatapan panik. Di dada makhluk itu terlihat dua garis darah merah yang bercahaya, seperti sebuah meridian yang menjalar. Pemandangan itu membuat hati Luo Qingyun bergetar. Namun setelah sesaat ketakutan, panas darah dalam tubuhnya bangkit. Aura naganya melonjak dan ki naga membumbung menembus langit. Di bawah tekanan dahsyat itu, tombak di tangannya melepaskan kekuatan tertinggi, bergema dengan kehendak senjata yang seolah-olah hidup. Gelombang ki berlapis-lapis bergerak lurus ke arah kera itu. Sang kera sempat tertegun, seakan menyadari datangnya bahaya. Tetapi sifat liarnya mendorongnya maju. Dia meraung bertubi-tubi dan berusaha mengusir rasa takut yang merayap di hatinya. Wajah Luo Qingyun mendadak setenang danau tanpa riak. Dia menatap Tajan dan berkata, "Kau telah membuka rantai genetik keduamu. Kesadaranmu tidak akan pernah kembali. Kalau begitu biarkan aku mengungkap rahasia dari dua rantai genetik ini melalui kematianmu." Dia mengangkat tombaknya tinggi. Tubuh dan senjatanya menyatu melesat ke langit. "Saat aku mati, aku akan lenyap dan kembali menjadi abu. Tetapi kalau kau mampu bertahan, aku akan mewarisi metode untuk membuka segel garis keturunanmu." Tatapannya tajam bagai bilah pedang, sementara aura naganya membuat ruang di sekitar retak seperti kaca. Naga mengaum di 9 surga. Bulan yang hilang sulit dikembalikan. Tombak itu menembus udara. Dunia seketika menjadi gelap. Hanya cahaya tombak dan sosok kera yang tersisa bertabrakan pada titik waktu yang seakan membeku. Saat tombak bulan terang terbelah, kehendak primordial bangkit dari dadanya. Bagaikan dewa purba yang telah lama tertidur, kini akhirnya terjaga. Sesaat Luo Qingyun seolah mendengar ilusi nafas raksasa menggema. Bum! Benturan terakhir mengguncang langit. Tubuh kera itu terbelah, meledak menjadi kabut darah. Luo Qingyun terengah-engah. Tubuhnya gemetar. Aku menang. Dia sudah mati. Namun kegembiraan itu sirna seketika, karena dari kabut darah, cahaya melingkar perlahan muncul, memancar dari tubuh kera yang telah hancur. Itu adalah segel genetik. Dua untai rantai yang kini benar-benar telah terbuka. Dari dalam segel itu, dua meridian merah darah perlahan runtuh, terurai menjadi cahaya darah yang redup. Mata Luo Qingyun menyipit.
Dia segera mencatat pola formasi itu di dalam benaknya. Semua itu terjadi sesaat, dan pikirannya dibanjiri oleh informasi. Darah dan serpian daging berjatuhan dari langit, menimpa tubuh dan wajahnya. Panas darah itu membakar melubai jubah panjangnya. Akhirnya ia membuka mata. Suaranya dalam namun penuh dengan makna. Apa yang kulihat hari ini ternyata adalah masa depan Wen Lin. Dengan tatapan dingin, dia kembali menyimpan tombaknya, lalu berbalik dan melangkah pergi meninggalkan tempat itu. Ternyata, kera yang dilawan oleh Luo Qingyun tak lain adalah Wen Lin dari wilayah suci yang sebelumnya berubah menjadi kera karena putus asa saat melawan Li Yunxiao di beberapa part yang lalu. Masih ada banyak misteri yang belum terpecahkan, masih ada banyak cerita yang akan diceritakan. Maka kita akan sambung lagi kisah hidup Tuan Muda Yun di part berikutnya. Maaf banget ini baru bisa upload pagi hari. See you again di next video dan bye.